Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rafid Fahmi, teman-teman semuanya. Eh, Hari ini kita akan membahas soal kemana arah dukungan Bapak Jokowi kepada Ganjar Pranowo atau kepada Prabowo Subianto. Jadi kalau kita lihat berbagai sikap yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dia dua kali menampilkan dukungannya secara tersirat lah, walaupun itu sebatas gurauan. Yang pertama ketika acara bersama Projo, dia menyampaikan jangan-jangan yang kita dukung ada di sini kan. Kebetulan di sana yang hadir yaitu Ganjar Pranowo. Terus yang kemudian ini disampaikan satu kali kepada Ganjar Pranowo. Kepada Prabowo itu disampaikan dua kali. Ketika diwawancara seorang banyak wartawan, Pak Jokowi nanti dukungannya atau merestui enggak kepada Pak Prabowo. Kok ditanya-tanya lagi katanya Prabowo. Katanya Pak Jokowi, ya jelas lah merestui. Terus yang kedua yaitu ketika acaranya Perindo, Pak Jokowi menyampaikan bahwa dia menceritakan awalnya bahwa dirinya menang wali kota Solo, menang sebagai gubernur, kemudian menang Pilpres 2 kali. Lantas dia menyampaikan pesan bahwa mungkin nanti penerus saya Bapak Prabowo. Jadi 2 kali dia menyampaikan sikapnya bahwa dia merestui lah pada intinya. Entah ini serius atau hanya sebatas candaan, tapi akibat dari yang disampaikan ini publik menafsirkannya beda-beda. Seperti yang ditangkap oleh Abu Janda. Abu Janda menyampaikan bahwa ya itu sikap serius dari Pak Jokowi, dia memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Itu diberitakan di Warta Ekonomi, kalau tidak salah mengambil dari tulisan Abu Janda di Instagramnya. Kemudian ada lagi Direktur Literatur Institut yang menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu serius. Jadi bukan main-main, karena Asra. Karena menurut Asra ini Prabowo yang paling berpeluang untuk meneruskan program dari Pak Jokowi, mulai dari IKN dan lain sebagainya. Dan Prabowo mungkin bisa jadi dianggap paling berjasa setelah Pilpres. Dia berhasil menutup kemungkinan perpecahan antar kelompok setelah Pak Prabowo menerima pinangan Pak Jokowi masuk di koalisi, masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Dan ini bukti bahwa Pak Prabowo punya jasa besar juga, karena dia selain ikhlas menerima kekalahan, juga ikhlas menerima pinangan. Ini dampaknya luar biasa. Jadi perpecahan semakin tidak ada lah. Walaupun banyak pendukungnya yang kecewa kepada Pak Prabowo, tapi sikap kenegarawannya menurut saya luar biasa. Dan saya rasa Pak Jokowi juga menghargai itu dan ada penilaian sendirilah dari Pak Jokowi. Dan bisa jadi memang serius apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dia menyampaikannya 2 kali, walaupun memang tidak boleh berpihak bisa jadi itu serius bahwa Pak Jokowi bakal mendukung Pak Prabowo sebagai penggantinya di Pilpres tahun 2024. Dan ini menjadi bekal lah bagi para pendukungnya, relawannya, terus kemudian Partai Gerindra untuk bekerja lebih keras lagi agar menaikkan elektabilitas dari Pak Prabowo. Dan lagi yang paling penting adalah dari kedua calon ini yang paling berpeluang maju yaitu Pak Prabowo. Karena kenapa? Karena Prabowo sendiri sudah memiliki partai yang saat ini sepertinya sudah fix bakalan koalisi dengan PKB atau Muhaimin Iskandar sebagai ketua umumnya. Dan
Saya kira dapat dipastikan Prabowo maju. Dia juga punya partai, terus kemudian didorong oleh kader Partai Gerindra, dan kemungkinan besar dia bakalan jadi capres lagi. Apalagi koalisi Partai Gerindra dan PKB itu sudah memenuhi threshold 20%. Sementara Ganjar Pranowo di sini masih belum memiliki partai yang bakalan mendukungnya untuk menjadi capres. PDIP kita tahu di sana ada Puan Putri Mahkota yang bakalan, ya menurut saya 70% bakalan didorong oleh Ibu Mega, karena saya nilai atau saya lihat lah, Mbak Puan ini disiapkan untuk menggantikannya sebagai nahkoda PDIP. Jadi ini momen besar bagi Puan untuk maju dan menaikkan pamor namanya. Seberapa kuat bisa dia diuji untuk bisa menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Saya lihat juga Puan pengalamannya banyak lah di pemerintahan. Sebelumnya dia menjadi Ketua DPR dan sekarang menjadi Ketua DPR, dan sebelumnya menjadi Menteri. Sementara Ganjar Pranowo walaupun dia elektabilitasnya tinggi, tapi sepertinya dia semakin tersudutkan di PDIP, semakin tidak diinginkan lah. Baru-baru ini kalau saya tidak salah baca berita, banner-bannernya dicopot. Ya sepertinya ini ingin menyudutkan Ganjar Pranowo, ya agar dia tidak maju, agar tidak mendapatkan kendaraan. Tapi apakah kita menebak bahwa Ganjar akan mendapatkan tiket dari partai lain? Ya kita tidak tahu, sangat kecil kemungkinannya. Kita lihat di koalisi Indonesia Bersatu misalkan, di sana sudah ada Erlangga Hartarto yang dicalonkan menjadi capres dari Ketua Umum Golkar. Kalau kemudian ke Nasdem, di sana sudah ada Anies Baswedan. Jadi peluangnya kecil sekali Ganjar Pranowo untuk menjadi capres. Ya walaupun semisal PDIP maju sendirilah, Puan sebagai capres, Ganjar Pranowo sebagai wapres, apakah bisa mengalahkan dari sekian partai politik? Hanya satu partai, ya sangat kesulitan. Walaupun elektabilitas Ganjar tinggi, dia bakalan dikeroyok dengan banyak partai. Ya mungkin itu teman-teman, silahkan komentarnya, mari kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.